3. Resep masakan. 1. Resep sambal goreng. Kikil sapi. Sambal goreng kikil sapi pedas, channel masakan sederhana sehari-hari. Bahan-bahan: kikil sapi, tomat sesuai selera, daun bawang pre secukupnya, bawang putih iris, cabai hijau atau putih. Bumbu-bumbu: cabai merah, bawang putih, jahe secukupnya, kemiri, daun salam, lengkuas, bawang merah, daun jeruk, serai 1 atau 2 batang, lada bubuk, royco rasa sapi, kecap manis, garam, sedikit gula pasir, penyedap rasa, santan secukupnya. Semua bahan dan bumbu sambal goreng kikil sapi ala channel masakan sederhana sehari-hari sudah siap diolah. Mohon tolong bantu dukungannya dengan memberikan like, share, komen, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Kemudian, mohon bantu menekan tanda subscribe-nya Inji guys. Semoga setiap konten dari saya bisa memberikan banyak kebahagiaan, manfaat, dan bisa berkenan selanjutnya memberikan kesan di hati guys semuanya Inji. Kita mulai dengan merebus kikil sapinya Inji guys. Kita tambahkan daun salam ke air rebusannya. Lalu kita masukkan kikil sapinya Inji. Kemudian kita tambahkan daun jeruk yang sedikit diremas. Daun jeruk dan daun salam akan menghilangkan bau amis pada kikil sapi guys. Sebelumnya, kikil sapinya sudah saya rebus dahulu dengan menambahkan pepaya muda. Tujuannya supaya kikil akan empuk sekali serta mengurangi lendir di kikil sehingga lebih keset. Setelah 5 menit, kita angkat dan buang airnya, lalu kita tiriskan. Kita haluskan bumbu-bumbunya guys, dituang garam, gula pasir, dan penyedap rasanya kecobek. Lalu kemiri, jahe, bawang putih, bawang merah, cabai merah. Dilanjutkan dengan menggerus bumbunya sampai halus. Setelah semua bumbunya halus, kita tambahkan daun jeruknya, lalu digerus sedikit. Lalu kita geprek lengkuasnya. Serainya juga digeprek guys. Kita tambahkan sekalian daun salamnya dan bumbu pun siap digunakan untuk memasak. Let's go guys. Kita menyalakan kompornya, kemudian panaskan wajannya, lalu kita tuangi dengan minyak gorengnya. Setelah minyak panas, kita goreng dahulu irisan bawang putihnya guys. Kita goreng sampai berwarna kekuningan, lalu kita angkat dan tiriskan dahulu. Lalu kita goreng cabai hijau atau putihnya. Setelah terlihat layu, kita angkat dan tiriskan bersama bawang putihnya Inji. Kemudian, kita goreng bumbu-bumbu halusnya guys. Dan salamnya kita masukkan juga. Setelah bumbu berwarna kuning kecoklatan, maka kita masukkan santan kelapa kentalnya Inji. Sekalian kita masukkan lada bubuk secukupnya guys.
Sering diaduk supaya santannya tidak pecah injih, kemudian kita masukkan juga roiko rasa sapi secukupnya. Setelah kuah kental dan berkurang, kita masukkan kecap manis secukupnya dan sesuai selera. Boleh ditambah banyak biar warnanya agak lebih kecoklatan. Saat kuah sudah benar-benar berkurang banyak dan menjadi sangat kental, kita masukkan kikil sapi yang kita tiriskan tadi. Kita masak sampai bumbu benar-benar meresap di kikil sapinya. Tambahkan bawang putih dan cabai yang tadi kita goreng. Wiu guys, aroma harum sambal goreng kikil sapinya tercium semerbak gurih banget. Yang terakhir, kita masukkan potongan daun bawang plingnya. Kita tambahkan irisan tomatnya juga. Kalau guys kurang suka kikil sapi, kikil sapinya bisa kita ganti dengan bahan lain. Seperti ati ampela ayam, tempe, tahu, dan lain-lain. Atau bisa juga kita tambahkan tempe, tahu, udang, dan lain-lain ke sambal goreng kikil. Semua tinggal kita sesuaikan dengan selera kita injih guys. Ketika terlihat sudah matang, kita ambil sedikit, lalu kita rasakan. Setelah rasanya dirasa tepat dan pas, kita ambil sebuah piring untuk menuang sebagian sambal goreng kikilnya ke piring untuk dihidangkan guys. Sambal goreng kikil ala channel masakan sederhana sehari-hari siap dinikmati. Inilah sambal goreng kikilnya. Sambal goreng kikil sapi pedas, masakan sederhanaku. Rasa masakan sambal goreng kikil sapi pedas benar-benar memang sangat nikmat dan sedap banget guys. Dipadukan dengan nasi putih hangat, saat masih hangat, luar biasa mantapnya. Bumbunya begitu berlimpah menempel di kikil, serta meresap. Tekstur kikilnya juga empuk banget guys. Aroma amis pada kikil pun tidak ada. Pokoknya mantap banget rasanya. 2. Resep urap kangkung timun kecambah. Urap kangkung timun kecambah, channel masakan sederhana sehari-hari. Bahan-bahan: kangkung, ketimun, kecambah, kemangi, petai Cina atau lam toro. Bumbu-bumbu: bawang putih, kencur secukupnya, cabai putih atau hijau, kelapa agak muda, garam, gula pasir, penyedap rasa. Semua bahan dan bumbu urap kangkung timun kecambah ala channel masakan sederhana sehari-hari siap diolah guys. Mohon tolong bantu dukung dengan memberikan like, share, komen, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Kemudian, mohon tolong tekan tanda subscribe-nya injih guys. Karena tanpa bantuan dan dukungan dari guys semuanya, channel ini bukan apa-apa dan tidak akan bisa berkembang. Semoga setiap konten dari saya bisa memberikan kebahagiaan, manfaat, dan bisa berkenan selanjutnya memberikan kesan di hati guys semuanya injih. Pertama, mari kita rebus kangkungnya sampai matang guys. Kita panaskan panci berisi air, kemudian tuangi dengan sedikit minyak goreng.
Atau bisa juga diberi garam secukupnya. Setelah air mendidih, kita masukkan kangkung yang sudah dicuci bersih. Kita beri minyak goreng pada air rebusannya supaya warna kangkung tetap hijau dan rasa manis gurihnya tetap ada. Kangkungnya kita rebus sampai matang dan empuk batangnya, jangan sampai terlalu kematangan supaya tidak lembek banget. Bisa juga kangkungnya dikukus agar hasilnya lebih bagus. Setelah terlihat matang segera kita angkat, lalu dibuang airnya, kemudian ditiriskan supaya dingin dan keset. Sambil ditekan dengan pengaduk agar kandungan airnya berkurang. Kita menghaluskan bumbunya injek guys, dituang garam, gula pasir, dan penyedap rasanya. Lalu bawang putih, cabai, kencur. Setelah halus, kita pindahkan bumbu-bumbunya ke nampan berisi parutan kelapa atau kelapa muda parut. Maaf injek guys, ketika memarut kelapa muda, tadi sengaja tidak saya record. Kita lanjutkan dengan mengaduk bumbu dan parutan kelapa muda supaya tercampur sempurna. Kita masukkan kangkung yang sudah direbus dan ditiriskan tadi ke parutan kelapa muda berbumbu. Kemudian, kita aduk-aduk biar tercampur sempurna dan merata. Juga kita tambahkan petai Cina atau lamporonya. Juga kecambah. Kemudian, kita aduk-aduk seperti kangkung tadi injek guys. Setelah tercampur merata, kita tambahkan potongan timunnya. Dan diaduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur sempurna dan benar-benar merata. Setelah tercampur sempurna dan merata, kita siapkan wadah buat menaruh urapnya injek guys. Setelah selesai menaruh urap kangkungnya, kita berikan kemangi di setiap pinggir-pinggirnya. Urap ini rasanya benar-benar sangat nikmat dan segar sekali. Kemudian, kita tambahkan kerupuk untuk pendamping urap supaya tambah semakin mantap. Volah urap kangkung timun kecambah ala channel masakan sederhana sehari-hari siap dihidangkan dan dinikmati guys. Urap kangkung timun kecambah, masakan sederhanaku. Kita beri tambahan kerupuk supaya tambah nikmat banget ketika dinikmati. Urap kangkung timun kecambah ini rasanya sangat nikmat, gurih, segar, dan menyegarkan sekali. Sensasi rasa saat memakannya sangat begitu mantap. Urap ini tidak bisa bertahan 3 jam lebih di suhu ruangan, jadi harus kita masukkan kulkas kalau tidak habis supaya nanti dapat dinikmati kembali. Maaf guys, videonya kurang terang karena sudah gelap ketika saya selesai membuatnya. 3. Resep bubur kacang hijau. Ketan hitam susu. Bubur kacang hijau ketan hitam susu, channel masakan sederhana sehari-hari. Bahan-bahan: kacang hijau secukupnya, beras ketan hitam secukupnya, gula merah atau gula aren, gula pasir, bumbu-bumbu, santan secukupnya, sedikit garam, jahe parut, susu kental manis, daun pandan, roti tawar, atau sari roti. Semua bahan dan bumbu bubur kacang hijau ketan hitam susu ala channel masakan sederhana sehari-hari siap diproses. Mohon tolong bantu memberikan dukungannya berupa like, share, komen, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Kemudian, mohon bantu menekan tanda subscribe-nya injek guys. Karena tanpa dukungan dari guys semuanya, channel ini bukan apa-apa dan pasti tidak akan pernah bisa berkembang. Semoga video dari saya bisa memberikan kebahagiaan, hiburan, manfaat,
dan bisa berkenan selanjutnya memberikan kesan di hati guys semuanya Inji. Let's go guys! Kita menyalakan kompor, lalu panaskan panci berisi airnya. Kemudian, kita masukkan kacang hijaunya yang sebelumnya sudah dicuci bersih. Kita tutup dengan penutup supaya suhu di panci sempurna, sehingga nantinya kacang hijaunya bisa pecah dan cepat lunak. Kita masukkan garamnya Inji guys. Setelah 75 menit, kacang hijaunya sudah terlihat pecah dan empuk. Sebelumnya kacang hijaunya sudah saya rendam di air hangat sekitar 4-5 jam. Kemudian kita masukkan ketan hitamnya. Kira-kira 1 jam lebih 30 menit, ketan hitamnya terlihat empuk. Kita masak lagi sampai sangat empuk sekali. Setelah itu, kita masukkan gula merah atau gula arennya. Ditambahkan juga gula pasirnya. Jika saat dimasak terlihat ada busanya, kita buang Inji guys. Saat kuah bubur terlihat mengental, kita masukkan daun pandannya Inji. Kuah bubur kacang hijau ketan hitamnya terlihat berwarna agak pekat, itu disebabkan warna dari ketan hitam. Lalu tambahkan juga jahe parutnya. Jahe akan memberikan sensasi rasa segar dan hangat di tubuh saat kita menikmati buburnya. Sebenarnya, bisa juga memasak buburnya dipisah sendiri-sendiri, yaitu kacang hijau direbus sendiri, ketan hitam pun direbus sendiri, juga kuahnya dimasak sendiri, sambil semuanya ditambahkan sedikit tepung sagu biar kental. Aroma harum bubur begitu semeriwing banget guys. Yang terakhir, kita tambahkan santan kentalnya Inji. Santan akan menambah rasa gula dan sedap pada buburnya. Bisa juga ditambahkan kayu manis biar tambah mantap. Setelah beberapa saat kemudian, terlihat buburnya benar-benar mendidih dan matang. Kita ambil sedikit dan dirasakan. Jika rasanya sudah tepat dan cocok sesuai selera, kita ambil sebuah mangkuk untuk menuang sebagian bubur kacang hijau ketan hitamnya ke mangkuk untuk dihidangkan serta dinikmati. Walah-walah guys, inilah bubur kacang hijau ketan hitam ala channel masakan sederhana sehari-hari. Selanjutnya, kita beri potongan roti tawarnya. Kemudian, kita tuangi dengan susu kental manisnya. Bisa juga diganti dengan sirup rasa buah maupun meses atau sedikit parutan keju. Bubur pun siap dinikmati. Bubur kacang hijau ketan hitam susu, masakan sederhanaku. Dinikmati selagi masih hangat di saat udara dingin, maupun diberikan serutan es atau es batu di saat udara panas, rasanya sangat gurih, nikmat, dan lezat sekali. Ketika dinikmati, sangat memanjakan selera sekali. Cita rasanya yang sangat mantap, membuat suasana menjadi menyenangkan sekali. Thanks for watch at Masa Concert Hanggu.